Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Anang Ma'ruf dengan nomor induk mahasiswa 21102050018. Saya di sini akan mereview materi dari mata kuliah Islam dan Sains guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja, materi yang pertama, latar belakang sains dan agama. Pengertian dan karakteristik sains dan agama. Sains Islam merupakan segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu Quran dan hadis. Hubungan Islam dan sains diibaratkan sebagai sebuah isi dan kuku, sebab memiliki peranan penting dalam membina manusia. Konsep Islam dan sains. Yang pertama, sains merupakan pengetahuan yang terestimasi. Dalam Islam, disiplin ilmu agama adalah sains. Al-Quran adalah bahasa yang memiliki sifat ilmiah. Kegiatan sains adalah membaca serta mentafsirkan Al-Quran. Anjuran Islam menguasai sains. Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena jalan dengan hadis Rasulullah. Yang ketiga, tidak ada dikotomi di antara keduanya. Dan yang terakhir, sains adalah alat untuk kembangkan manusia. Materi selanjutnya, integrasi ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu merupakan sebuah upaya untuk menyatukan ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum, serta temuan hasil pemikiran manusia dengan latar belakang adanya dualisme keilmuan yang pada akhirnya melahirkan dikotomi sistem pendidikan. Tujuannya adalah supaya tidak ada lagi dikotomi antara kedua ilmu yang dikaji. Materi selanjutnya, objek kajian keilmuan, sains dan Islam. Yang pertama, kajian ontologis. Ontologis merupakan ilmu yang membicarakan hakikat filsafat, yang mana objek kajian ontologis mencakup logika, metafisika, kosmologi, teleologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, dan filsafat hukum. Yang kedua, ada kajian aksiologis. Kajian aksiologis merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan nilai maupun teori. Landasan aksiologis adalah penggunaan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Materi selanjutnya, integrasi keilmuan antara sains dan Islam. Integrasi ontologis dan aksiologis memiliki keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama dengan nilai pengetahuan umum dan sains. Materi selanjutnya, urgensi ilmu agama, Islam dan sains. Pendidikan penting karena pendidikan kita bisa menghadapi semua masalah yang dihadapi. Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, berarti kita harus belajar ilmu, karena tanpa ilmu kita ibarat berjalan tanpa kaki. Seseorang perlu belajar ilmu agama Islam, karena ketika seseorang berbuat baik atau beribadah tanpa ilmu, bisa mengarahkan pada hal yang salah. Materi selanjutnya, pandangan Islam terhadap ilmu agama dan sains. Yang pertama, dalam pandangan Islam, alam semesta sebagai objek ilmu pengetahuan tidak netral, melainkan mengandung nilai dan luhur. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah produk akal pikiran manusia sebagai hasil pemahaman atas fenomena di sekitarnya. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, proses pencarian ilmu tidak hanya berputar di satu rasio dan empiris, tetapi melibatkan al-qalb. Yang terakhir, dalam pandangan Islam, realitas itu tidak hanya realitas fisis, tetapi juga ada realitas non-fisis atau metafisis. Materi selanjutnya, konsep integrasi interkoneksi keilmuan. Integrasi interkoneksi adalah upaya mempertemukan ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu umum yang bertujuan untuk memahami kehidupan manusia secara menyeluruh supaya dapat memperkuat iman dan amal soleh. Materi selanjutnya,
pendekatan integrasi dan interkoneksi. Yang pertama ada pendekatan integratif, yaitu terpadu kebenaran wahyu yang terkait dengan hadroh an-nas dengan bukti yang ditemukan di alam semesta ini dalam bentuk empiris kemasyarakatan dan kealaman yang terkait faslahah dan etika. Yang kedua, pendekatan interkonektif, yaitu terkaitnya satu pengetahuan dengan pengetahuan lain melalui satu hubungan yang saling menghargai dan mempertimbangkan dan menempatkan berbagai disiplin ilmu. Materi selanjutnya, integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam. Dalam paradigma Islam, integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan tauhid. Dalam struktur ajaran Islam, tauhid merupakan hal utama karena di atas landasan tauhid seluruh bangunan Islam diwujudkan. Pendidikan Islam sebagian besar masih bercorak deskriptif, normatif, adaptif, serta dalam bayang-bayang barat sentrif dan salaf sentrif. Paradigma integratif sudah waktunya dikembangkan dalam abad modern ini sebagai proptik kebangkitan peradaban baru yang akan menggeser peradaban saat ini. Materi selanjutnya, implikasi sains dan Islam. Implikasi Islam dan sains pada pendidikan Islam maksudnya adalah menerlibatkan Islam dan sains pada pendidikan Islam. Tujuannya pengintegrasian Islam dan sains adalah mencegah kemunduran pendidikan Islam. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan konsep integrasi keilmuan. Awal kemunculan integrasi keilmuan dilatar belakangi oleh adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu umum di satu sisi dengan ilmu agama di sisi lain, yang pada akhirnya melahirkan dikotomik sistem pendidikan. Salah satu bentuk dari integrasi ilmu agama dan ilmu pendidikan adalah berdirinya banyak sekolah madrasah serta pesantren. Terjadinya dikotomi ilmu dalam Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor perkembangan dan pembidangan ilmu pengetahuan yang bergerak sedemikian pesat sehingga membentuk berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, faktor historis kemunduran umat Islam di abad pertengahan, yakni tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, faktor internal kelembagaan pendidikan Islam yang belum mampu menghadapi kompleksitas dan perkembangan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya, ditambah lemahnya manajemen lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, urgensi integrasi ilmu. Islam sebagai agama yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajarannya banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan dan menempatkan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan pada derajat terhormat. Semua ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah, sehingga tidak perlu ada dikotomi antara keduanya. Selanjutnya, keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu tidak akan terputus meski telah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Yang ketiga, ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Dan yang terakhir, kemuliaan menuntut ilmu menjadikan kaum berilmu menjadi mulia pula. Selanjutnya, prinsip integrasi ilmu. Prinsip dasar integrasi ilmu adalah tauhid. Konsep tauhid diambil dari kalimat konvensional Islam, la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Sementara prinsip pendukung yaitu inklusivitas atau menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain, dialogis, relevansi, objektifikasi, kebenaran, keadilan, istislah, kemaslahatan, holistik, keterkaitan antar ilmu, serta kelangsungan dan kesinambungan. Yang terakhir, metode integrasi ilmu.
Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, memperluas materi kajian agama Islam dan menghindari dikotomi ilmu. Yang ketiga, menumbuhkan pribadi yang berkarakter ulul albab. Yang keempat, mendalami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains. Dan yang kelima, mengembangkan kurikulum pendidikan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian integrasi ilmu. Integrasi ilmu adalah penyatuan ilmu Islam dengan ilmu-ilmu lain sehingga ilmu-ilmu tersebut tidak saling bertentangan. Terima kasih, itu sedikit review dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.